Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Konco Teknik Spesialis Servis. Kali ini saya akan membahas tentang listrik trip saat dinamo dinyalakan dan juga dinamo lemah ya. Ketika dialiri beban maka dinamo itu akan berat seperti terlalu berat beban, dan juga dinamo pelan, tidak mau starting ya, pelan terus listrik trip. Nah, begitu. Dan juga cara memperbaikinya ya. Untuk yang pertama, listrik trip ketika dinamo dinyalakan ya. Jadi begitu arus listrik itu dicolokkan, maka listrik langsung trip ya. Begitu dinamo itu dicolokkan ke listrik, itu langsung listriknya trip. Itu sebenarnya ada beberapa kendala ya yang terjadi. Dan yang paling sering terjadi itu dikarenakan kumparan kawat email itu konslet ya. Jadi kumparan kawat email itu konslet itu ada beberapa penyebab juga. Yang pertama itu basah, bisa terjadi karena basah terus dia konslet ya, dia connect dengan yang lain sehingga tidak menciptakan medan magnet yang sempurna. Dan juga overheating. Di sini cara memperbaikinya pun berbeda ya. Untuk yang basah, ketika belum overheating, maka dia akan trip, dan begitu nyalakan lagi dia akan trip. Itu untuk yang basah yang belum terlalu parah, itu bisa untuk dijemur ya. Dijemur maka kering, dibuka, dijemur maka kering, dia akan nyala sendiri, baik sendiri. Tapi berbeda lagi jika basah terus overheating, terus dia mengerak di dalam, maka itu akan spool akan terbakar ya. Nah, seperti yang terjadi, maka air tersebut akan menjadikan panas yang berlebih. Nah, di sini di panas berlebih ini, maka kawat email akan mengelupas dan akan menggabung dengan kawat yang lain. Nah, di saat menggabung dengan kawat yang lain, maka dia akan panas terlalu berlebih dia, karena medan magnetnya sudah tidak sempurna. Nah, di saat itulah dia akan short, dia akan terbakar ya. Nah, jika terbakar seperti ini, maka ya mau gimana lagi, mau tidak mau dinamo ini harus dikumpar kembali, harus dicopot semua, harus dibersihkan dan dililit kembali dengan kawat yang baru ya. Karena sesungguhnya air itu sangat fatal. Dinamo itu tidak boleh kena air, tidak boleh terendam air ya. Jika di dalam keren itu menggenang air, ya sudah, biarpun dinamo tembaga yang pakai resisten, pakai water resisten kuat kayak gitu, tapi sama saja dia akan overheating, tetap akan panas dia, dan akhirnya spool terbakar, dinamo mati. Itu untuk semua jenis dinamo ya, baik dinamo yang 3 pas ataupun single pas, itu sama saja. Nah, jadi intinya, jika listrik dicolokkan langsung trip begitu saja, itu konslet ya. Dinamo itu mudah dikatakan konslet kayak gitu. Itu seringnya terjadi itu pada kumparan kawat email. Maka ya mau tidak mau, kalau sudah overheating, email itu terkelupas ya. Jadi lapisannya itu terkelupas, maka ya dia akan
connect dengan yang lain, jadi tidak menimbulkan medan magnet yang sempurna untuk berputaran, maka dia akan langsung trip karena ampernya sangat tinggi ya, ampernya sangat tinggi. Nah, untuk yang dinamo pelan, memutar pelan terus listriknya trip kayak gitu, itu ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama itu adalah kapasitor starting, seperti ini ya. Kapasitor startingnya itu rusak atau lemah, baik untuk single kapasitor ataupun double kapasitor ya. Itu intinya startingnya tidak ada, kapasitor startingnya itu lemah, bisa jadi seperti itu ya, hal yang pertama ya. Nah, untuk hal yang kedua itu perputaran pelan dan listrik langsung trip itu bisa terjadi di saklar otomatis yang semacam platina. Itu kalau dibuka dibersihkan itu dia bentuknya seperti platina. Nah, itu dia gancet ya, dia menempel terus, nggak mau melepas. Nah disitulah itu pun ada efeknya juga. Jika tidak diperbaiki, untuk yang platinanya itu menggam terus ya, itu untuk sepul kumparan bantunya, kumparan startnya itu bisa terbakar jika tidak diperbaiki seperti itu. Nah, jadi intinya cara mengatasinya ya, cek bagian pertama, bagian platina. Kalau platina itu mau merenggang, itu berarti platinanya masih bagus, bersih, dan mau merenggang itu masih bagus. Bisa dikatakan seperti itu, bisa dikatakan seperti itu. Untuk yang kedua, cek bagian kapasitor. Jika kapasitor ini tegangan rendah, maka ya sudah dipastikan dia tidak mau start. Ketika dia tidak mau start terlalu lama, ya akhirnya listriknya trip seperti itu. Jadi di sini banyak teman-teman yang mempertanyakan tentang hal ini ya. Ya, mas, sungguhnya itu banyak sekali faktornya, tapi yang sering terjadinya itu seperti itu. Jadi coba sahabat semua itu cek ya, bagian platinanya, bagian kapasitornya itu dicek seperti apa ya. Selanjutnya untuk dinamo yang startnya kencang ya. Dinamo yang startnya kencang, ketika tanpa beban dia mau start kencang perputarannya, namun ketika dikasih beban dia seperti terlalu berat, bahkan dia berhenti, cuma dengung seperti itu, cuma ada dengungnya, tidak mau berputar ya. Nah, seperti ya apa ya, terlalu berat beban ya, padahal bebannya itu ringan. Nah, itu kendalanya bukan hanya di kapasitor ya, terkadang malah pada listriknya. Jadi buat pada listriknya itu kurang, ataupun konektor-konektor pada colokan-colokan atau sambungan-sambungan instalasi itu renggang ya, nggak kuat. Itu malah bisa terjadi seperti itu, sering sekali. Jadi ketika listriknya itu instalasinya disempurnakan dengan kabel yang sesuai, maka dia akan normal kembali. Kecuali watt listrik itu tidak nyampe. Yang kedua, masalah pada kapasitor. Kapasitornya itu belum mati, belum lemah sesungguhnya ya, belum mati total, tapi kapasitor itu sudah lemah seperti itu. Nah, itu dia keadaannya sudah lemah, mikronya sudah berkurang, maka dia tidak mendongkrak lagi, dia tidak menyimpan, tidak memadatkan arus lagi, tapi belum mati. Maka ya seperti itu, kapasitor bisa terjadi, namun di lain itu listrik sangat berpengaruh.
Misalkan listrik besar, biarpun listrik 4000 atau 4 kWh, itu tetap dinamo tidak kuat jika konektor-konektornya itu tidak bagus, tidak baik ya, ataupun kabelnya tidak sesuai. Kabel itu mengandung resistansi tinggi, terlalu kecil kabelnya, nah panas dia tidak kuat. Jadi untuk dinamo tipe-tipe penggerak untuk produksi ya, yang saya maksud di sini bukan dinamo apa itu, bukan dinamo mesin cuci atau dinamo yang kecil-kecil, bukan ya. Untuk penggerak-penggerak produksi, misalkan untuk penggerak mixer pabrik roti, ataupun penggerak pasah untuk bengkel kayu, ataupun kompresor dan sejenisnya ya, itu misalkan dinamo 1 PK, 2 PK, 3 PK, itu dalam beberapa masalah itu ada beberapa cara tersendiri untuk memperbaikinya ya, dan cara mengeceknya. Dan sesungguhnya cara mengeceknya itu cukup mudah, yaitu pertama arus listrik, terus bagaimana dengan platinanya, dengan saklar otomatisnya, bagaimana dengan kapasitornya, yang intinya bagaimana ciri-ciri masalah keluhan tersebut. Untuk memperbaikinya itu terkecuali masalah menggulung spool ya, menggulung kawat email. Tentunya kalau Anda belum mengerti tentang rumus-rumus menggulung kawat email ya harus diperhitungkan ya jika Anda ingin menggulung sendiri, karena memang ada rumusnya, ada hitungannya, dan juga besaran kawatnya itu juga sangat berpengaruh pada lubang keren ya. Karena jika terlalu kecil nanti tenaganya kurang, terlalu kecil kawat emailnya nanti tenaganya kurang. Jika terlalu besar maka lubang karen itu tidak muat ya, karena hitungannya itu memang hitungan rumus ya, hitungan tepat. Nah seperti itu. Untuk masalah lain selain kawat email, selain spool terbakar kayak gitu, itu mudah Anda atasi sendiri. Oke ya, sedikit penjelasan dari saya. Semoga ini menjadikan motivasi ya, menjadikan sebuah gambaran tentang kendala-kendala pada dinamo Anda. Berikut sudah saya kasih contoh kerusakan-kerusakan dan cara penanganannya. Semoga ini menjadikan sebuah wawasan untuk Anda dalam memperbaiki, dalam merawat alat-alat yang Anda gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari produksi Anda ya. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya harap Anda untuk mensubscribe ya, untuk mensubscribe video saya, channel saya, dan tentunya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman dari saya yang semoga saja bermanfaat untuk Anda ya. Terima kasih. Salam sejahtera, salam sukses selalu untuk kita bersama. Salam Konco Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.